Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana membuat proposal dalam bentuk bidding, yaitu entah itu bidding pameran atau entah biddingnya tour and travel. Itu memiliki kesamaan. Hari ini kita menggunakan aplikasi Corel untuk mendesain, sedikit berikan gambaran mendesain bagaimana membuat bidding ya. Nanti kita akan belajar dengan menggunakan contoh-contoh ya. Tapi sebelumnya adik-adik harus mendownload dulu aplikasi ini. Saya menggunakan Corel Draw 2018. Jadi juga bisa menggunakan Corel Draw di bawahnya, karena memang ada sedikit perbedaan fitur antara 2018 dengan di bawahnya. Untuk memulai kita menggunakan membuka dulu new blank ya, kemudian kita akan mendesain ya, kita ngambil dari contoh saja. Kita mengambil dari contoh yang sudah ada. Daripada kita kesulitan ya, kita mengambil contoh. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil dari internet sebagai acuan bahwa kita nanti akan mendesain ya tidak sesuai ya, tidak mirip banget lah dengan apa contoh itu, tetapi bagaimana kita berkreasi. Karena kalau kita bicara designing, Corel Draw menggunakan Photoshop juga, itu adalah bagaimana kreativitas kita melihat desain kita sebaik mungkin. Tidak perlu kita harus sama dengan desain orang lain, tetapi kita berusaha untuk mengkreasikan berbagai macam desain-desain itu. Sebelumnya kita menggunakan blank dulu, kita membuka blank template dulu, kemudian kita menggunakan ini rectangle tool ya, untuk membuat sebuah kotak ya. Coba kita klik, kemudian kita buat kotak di sini, kemudian kita sesuaikan ya, garisnya ya, seperti ini. Kita tata kembali, mungkin ada yang kurang pas ya, panjang lebarnya kita sesuaikan dulu ya, seperti ini. Setelah selesai kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Kebetulan saya punya contoh yang undangan ini ya, ini contoh yang akan kita buat ya. Tidak harus sama, tapi bagaimana kita ini berusaha untuk membuat sesuatu yang mirip-mirip lah, seperti itu. Ya, jadi kita bisa ngambil gambar ini ya dengan mengklik ini edit ya, kita klik di sini take a snapshot. Ini kan bentuknya PDF ya, jadi kita nggak bisa convert ke lebih baik kita ambil dari sini aja. Kita ambil ya, kita klik ya, tadi kita klik kemudian kita tarik sini, secara otomatis dia akan copy ya. Kemudian kita masukkan di Corel, kata Ctrl C, Ctrl V ya, atau mungkin coba kita paste. Nah, ternyata sudah dapat. Bisa jadi menggunakan Ctrl V. Kita tarik seukuran dengan media yang ada ini, kotak ini. Nah, kemudian kita geser dulu, kita klik di sini objek, kemudian power clip, place and set. Nah, kita klik aja di sini ya. Jadi ini sudah masuk di dalam kotak yang tadi itu. Meskipun kita geser-geser, gambar itu masuk ke dalam ya, ikut juga karena memang sudah di dalam kotak. Oke. Untuk menghilangkan garis ini kita menggunakan ini, kita hilangkan aja hairline ini, kita hilangkan menjadi no one ya, jadi nggak ada garis di samping-sampingnya ya. Untuk mengedit di dalam ini, coba kita klik kanan, kemudian kita klik di edit power clip ya. Jadi kita sudah masuk di dalam kotak tadi karena garisnya ada biru. Nah, kita udah bisa mengedit di sini, kita geser misalnya seperti itulah.
Ini sebagai langkah awal ya untuk mendesain. Kemudian kita ingin membuat background ya, background. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa adik jumpai di Google ya. Mungkin kita bisa mengetik di sini backgroundnya apa ya, misalnya background pameran, exhibition ya. Misalnya seperti itu, kita klik aja di sini. Nah seperti ini, atau kita menggunakan ini terserah, monggo silakan adik-adik dikreasikan sendiri, apakah menggunakan seperti ini bootnya atau memang ada kegiatan keramaian gitu ya. Ini sebagai contoh saja, saya menggunakan ini sudah. Coba kita klik. Nah di sini juga banyak contoh-contohnya, tinggal kita ambil. Misalnya saya ini coba ini, kita klik kanan, kita save as atau kita copy paste. Nah, setelah itu kita masuk di sini. Nah, kita perbesar gambar ini, control fill tadi saya ngerti control fill, kemudian kita perbesar seperti ini bentuknya ya. Kita mungkin seukuran dengan ini misalnya ya, kita perbesar aja ya, seukuran dengan ini ya, segini karena memang ukurannya ada. Kita geser saja ya. Kita geser. Nah, ini kita klik kanan untuk order ya, untuk fontnya. Untuk terkait dengan apa ya, untuk biasanya untuk transparan bisa digunakan dengan, atau ini dulu kita membuat sebuah tulisan invitation ya. Kita membuat tulisan invitation dulu, kita buat aja gini caranya. Kita klik di sini, ada dua pilihan yaitu pakai bezier ya. Kita pakai bezier dulu, kemudian kita klik di sini, klik, kemudian kita tarik sampai sini, klik lagi, kemudian kita klik lagi di sini, kita klik lagi di sini, kemudian kita sambungkan lagi ya sampai ada tanda panah ya, gitu ya. Untuk membuat ini, untuk miring-miring seperti ini, kita menggunakan kita klik di sini, kemudian muncul di sini ya, kita muncul di sini, kita bisa lihat ini, kita geser lagi yang ini ya, sesuai kebutuhan ya. Semua tergantung dari kreasinya, jadi semua seperti ini. Ini langkah awal saja, mungkin kita samakan ya. Jadi bentuknya seperti ini, mungkin agak kurang kurang elegan ya, ada disesuaikan. Ini juga sama, kita klik di sini ya, kita tata sedemikian rupa, kemudian ya kalau ini mungkin ini kita coba, kalau ini mencing ya, ini kita ambil klik di sini ya, seperti itu ya. Oke, sudah jadi. Oke, kita bentuknya sudah seperti ini. Kemudian kita ambil karena untuk ini ordernya adalah putih, coba kita buat warnanya kayak seperti ini. Kemudian kita hilangkan garisnya menjadi lawan ya, tidak ada garis tepi ya, di situ. Kemudian kita geser, terus kita karena kita ada tulisan invitation, coba kita klik di sini ya, invitation misalnya, disamakan aja seperti itu. Coba kita buat sedikit miring sesuai dengan contoh, misalnya kita buat miring ini di bold, kita miringkan misalnya,
kemudian kita perbesar menjadi 36. Oke, karena sudah sesuai, kita coba objek, kemudian kita klik tadi objek, kemudian press insert ya, nanti muncul di sini ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini kan sama gitu. Kita geser nanti di sini, kita lepas dulu di sini lah. Kemudian seandainya nanti ada tulisan, misalnya kita ambil logo, ini logo ini ya, kita coba cari dia di internet, misalnya logo, coba ada enggak logo PNG ya. Jadi kenapa PNG? Karena memang sudah terpotong otomatis ya. Si PNG bukan logo Photoshop tapi logo misalnya apa ya, kita ambil contoh saja, misalnya ini ya, kita ambil ini, apakah ini PNG beneran atau memang hanya JPEG ya. Coba kita copy, ternyata ini JPEG ya gitu loh. Jadi JPEG itu masih ada, nanti kelihatan background bawah belakangnya gitu. Juga JPEG sama, kita cari lagi. Nah, ini kalau ini coba kita klik, kanan, kelihatan ya save as nya, baru kelihatan ini namanya PNG. Coba kita klik di sini, PNG misalnya ada ya, kita ambil di mana ini sampai PNG nya, kita Ctrl C, kita pastekan. Nah, seperti ini, kita Ctrl V. Ini sudah muncul lah, ternyata memang garis tepi-tepinya yang ada di tapi kalau kita lihat di sini kan tidak ada kelihatan garis-garis tepinya ya, seperti tadi. Ini kan ininya yang hilang, kotak-kotak putih hitamnya ini yang hilang karena PNG ya. Jadi coba kita, misalnya ini sebagai contoh, ini contoh, taruh sini, kemudian ini geser ke sini ya, kita geser sini. Ini sebagai contoh saja, karena emang ini logo dari masing-masing perusahaannya berbeda-beda ya. Nanti hati-hati juga harus bisa mendesain logo-logo seperti ini. Ini sebagai bagian dari contoh logo perusahaan ya, mungkin yang bisa di seperti ini. Misalnya kita buat tulisan live ya, kita live pakai Zoom, pakai YouTube ya, misalnya seperti itu. Kita coba aja, kita buat kotak ya, kotak sekian, mungkin ini atau mungkin kita sesuaikan dengan ini, ukuran ini misalnya. Nah, kita zoom dulu, kita buat seperti ini kotaknya ya. Kemudian kita membuat sebuah warna, karena warna kuning, coba kita buat sedikit orange ya. Oke, kemudian kita, karena tepi-tepinya coba kita lihat, tepi-tepinya itu kan ada sedikit kita coba ukurannya 10 ya, seperti sama. Jadi ada tepi-tepinya agak miring gitu. Nah, setelah selesai, kita inilah ada tulisan zoom ya, kita buat tulisan live dulu, ketik live ya. Live ya, seperti itu ya. Kemudian kita, karena itu hurufnya miring ya, kita coba hurufnya miring, kita samakan ya. Kita karena tulisan miring, kita guna kuningkan aja ya. Kemudian ini ada zoom, tulisan zoom. Kemudian ini bisa diambil misalnya dari internet, ada nggak logo zoom. Ya, ini coba apakah ini PNG ya, coba kita klik save as. Nah, ternyata JPEG ya. Apakah ada yang PNG?
ini bisa ambil dari tulisan ini CSS misalnya. Nah, ternyata PNG, kita klik di sini. Kemudian ada YouTube, tadi YouTube-nya juga ada, kita save dulu, kita cari dulu sekalian ya, seperti ini. Nah, apakah ada logo YouTube yang PNG? Apakah ini PNG? Coba kita save as dulu, ternyata PNG. Oke. Nah, ternyata kita butuh tulisan YouTube juga di sini. Apakah ini juga Zoom? Kita save dulu. Ternyata JPEG ya. Kita ganti lagi, mungkin ada yang lain. PNG kita save dulu. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa ada beberapa logo ini. Kita coba download ini tadi. Menyiapkan YouTube-nya. Coba kita clear. Ctrl C semuanya, kita Ctrl V kan di sini. Yang ternyata besar-besar semua gambarnya ya. Kita kecilkan. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian ini juga kita kecilkan. Ya. Nah ini, kalau ini nggak usah. Kita kecilkan lagi. Ya. Oke. Ya, kita sesuaikan ukuran dengan kotak ini ya. Ini juga kita sesuaikan dengan ukuran kotak ini. Kita perkecil lagi ya. Kemudian kita masukkan ini tadi di insert ya. Kecilkan kembali. Karena ini seperti ini, kita kecilkan, kita coba insert, baru klik, kita masukkan di sini. Oke, sudah masuk di dalam. Kita edit lagi, zoomnya di sini ya, kita ambil di sini, kemudian kita tata, ya kita perbesar. Kemudian di sini ada logo YouTube, kemudian kita coba kita perbesar. Oh ternyata ini memang bukan JPEG ya. Bukan PNG, ini kelihatan dari gambar bawahnya itu masih belum hilang, jadi kita delete saja. Coba kita cari lagi, mungkin ada tulisan yang memang bisa apa ya. Coba kita save dari PNG, coba apakah benar-benar PNG. Coba kita Ctrl C, Ctrl V. Oh ternyata memang masih bukan PNG tapi JPEG ya. Kita cari lagi ya, kita cari lagi yang memang benar-benar ya PNG. Tinggal aku cari aja, tinggal copy paste ya. Seperti ini, sudah nggak ada tulisan backgroundnya. Kita kecilkan, kita masukkan di sini, kita taruh di bawahnya. Ya, logonya kita perbesar, mungkin kurang besar. Oke, sama. Kita geser-geser aja, kemudian kita tambahkan tulisan di belakang YouTube. Itu kita geser, kemudian kita tadi ada namanya garis, kita ambil seperti ini aja. Kan ada ini garisnya juga ya, pembatas ya, kita buat seperti ini, kita klik, kemudian kita tebalkan menjadi anggap saja 3 atau mungkin kalau tebal ya 1,5 aja seperti itu. Pada selesai, baru kita klik di sini finish editing for clip. Nah, untuk menghilangkan garis tepi ini tentunya menggunakan ini saja, no one ya. Seperti itu, tinggal geser-geser lagi seperti ini ya, menutupi. Jadi kalau kita kita ambil sini ya, kita ambil sini, kemudian lainnya juga kita geser di sini. Oke, sudah
cara penulisan yang di bawah ini juga sama, jadi dalam misalnya ini dalam rangka ini juga sama dengan tulisan tadi, membuat tulisan. Kemudian ini juga sama nih, hanya menggeser-geser saja. Kalau misalnya kita tulis di sini misalnya pameran ya, dalam rangka apa, misalnya dalam, kita tulis lagi misalnya ya dalam rangka, dalam pakai huruf besar semua, mendukung gerakan nasional tersaja. Oke, kita sudah di sini. Kita coba perkecil tulisannya menjadi 14 misalnya. Kita bold. Kemudian karena kita tulisannya putih, kita coba putih. Kita centerkan di sini. Ya, center. Ya. Coba kita klik sini. Kalau seandainya ada kurang kecil lagi, mungkin sampai 12 ya. Tambah 12 ya, ini sebagai contoh saja. Kemudian kalau ingin membuat ada apa namanya belakang tulisan ada shadownya, ya kita coba pakai counter bisa ya, kita pakai counter. Ini counternya mungkin diganti warnanya jadi apa ya, hitam ya, mungkin black ya, mana blacknya yang atas kayaknya tadi ya, seperti ini. Ini terlalu besar ya, mungkin ya seperti ini terlalu besar, kita kecilkan saja. Ini kan kelihatan hitam banget nih, kita kecilkan, kurangi ya, kita kurangi sampai kelihatan ya, ini kan terlalu kecil, mungkin tambah lagi ya, mungkin 4 ya, jadi kelihatan. Atau mungkin warnanya diganti merah ya, bisa biar kelihatan merah apa, atau mungkin seperti ini, atau mungkin merah ya, atau orange ya, silakan. Kalau ini masih terlihat kurang bagus, kita kecilkan lagi ya, mungkin tinggal kurang lagi misalnya, lebih kecil lagi seperti ini. Kan itu jadi sendiri di laptopnya masing-masing ya. Ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian untuk terkait dengan agak sedikit blur, mungkin tulisan ini pameran ya, ini pameran ya, tulisan pameran juga, pameran ya, pameran. Kemudian kita klik lagi saya di sini, ukurannya ya kita samakan sajalah ya, kita samakan saja, kita bold ya. Kemudian apakah bisa kita geser aja misalnya, nah kita geser aja, sesuaikan ukurannya, kemudian kita geser untuk mempersempit ya. Kemudian kita sini, kita copy paste saja, Ctrl C Ctrl V, kita garis ke bawah, terus saja hybrid. Nah, hybrid ya, karena samakan aja, karena ini tulisannya sama ukurannya. Jadi kita geser dulu ya, kemudian Ctrl C lagi, Ctrl V. Nah, ini copy paste dari sini, kemudian ini tulisan aja online ya, online dan offline ya. Karena kecil, kita coba ukurannya kita kecilkan menjadi atau mungkin kita geser saja, online di bawah hybrid, jadi kita cari aja, kita geser ini pakai ini ya, sesuaikan ukurannya ya, sekiranya menarik. Ini warna putih, karena tadi putih juga kita putih, kita semua kasih warna putih ya, seperti ini. Dan ini nanti kita buat belakang apa namanya, shadownya. Kemudian kita copy lagi, terbesar ya,
besar. Oke, coba kita klik di sini, kita kasih warna putih. Kita taruh di sini. Ya. Kita sesuaikan. Nah, kemudian kita klik di sini warna Surabaya. Ya, ini sudah selesai. Tinggal kita kasih warna putih atau warna yang lain, mungkin terserah dari semua. Ukurannya mungkin sama dengan offline, jadi kita tinggal geser aja. Kita klik di sini, kita geser ke sini, kita tarik ya. Coba kita lihat, kita berdekat lagi ya, kita samakan sama-sama, kita geser ke bawah ya. Ini mungkin ukurannya 27, ini 37 ya. Ya seperti itu. Kemudian untuk membuat bayangan ya, kita klik aja di sini ya. Mungkin warnanya diganti hitam, tadi itu hitam, klik di sini black ya, sudah muncul ya. Tinggal klik di sini, ya, sama sendiri. Ini juga klik di sini juga sama ya, untuk membuat shadow di belakang ya, kelihatan agak tulisan itu menjadi lebih terlihat gitu. Kemudian kalau ingin ya, coba kita buat ini buat bangga buatan Indonesia, mungkin ini bisa kita dapatkan dari internet ya. Bangga buatan Indonesia ini bisa didapatkan di situ ya. Ini semua sama dengan tulisan, cara membuat tulisan seperti itu. Ini dengan yang ini sama dengan akun Facebook, kan ini memang hanya memasukkan aja ke dalam kotak ya. Kemudian ini logo ini juga bisa diambil dari internet, yang PNG ya, ya, itu sebagai bagian. Ini juga sama, logo-logo di bawah ini misalnya ini logo Bank Jatim, juga banyak logo Tokopedia yang PNG atau memang backgroundnya putih, karena memang sengaja dibuat putih ya, sengaja dasarnya itu dibuat putih ya. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi, kalau memang mungkin bisa kita geser dulu ya, kita tarik ya, kita geser. Kemudian ini coba kita blurkan ya, kita kasih ke warna-warna yang yang blur ya. Ya semua itu sebenarnya harus diutak-atik sendiri dia ya, karena emang filenya tidak akan pernah rusak ya, cuma nanti di save as ya, jangan lupa di save as. Jadi seperti itu. Semuanya harus diutak-atik sendiri, disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Ini tinggal mana yang disuka. Seandainya hal seperti ini mungkin yang menarik menurut adik-adik yang mana.
kita geser aja kalau saya seperti ini biar enggak mungkin kita tambahkan sedikit biar kita transparankan, karena nanti di belakang juga ada namanya gambar-gambar ya gitu ya. Kita ambil, kemudian kita hilangkan garis tepinya seperti itu. Kemudian ini kita klik lagi, kita klik kanan, kita taruh order background ya seperti itu ya. Kita sesuaikan lagi ya, ini sebagai contoh saja. Kita geser, sesuaikan ukurannya ya, kita tarik ke atas ya, seperti ini. Nah, jika nanti menambahkan gambar-gambar ini, gambar-gambar ini adalah gambar yang potong ya. Kalau memang kita misalnya kita ambil contoh satu gambar, kita potong gambar misalnya sepatu misalnya ya. Kalau ada PNG enak, kalau sudah belum ada PNG nya ya mungkin ini coba ke atas PNG di sini, kita save aja ke sini, coba ke PNG. Ini ternyata JPEG. Kalau JPEG kita harus masih motong dulu tepi-tepinya, tapi nanti ya, coba aja sudah kita pakai ini dulu save image, kemudian apakah sudah dipotong di sini. Nah, sneakers ya, kita copy pastekan di sini coba. Nah, ternyata masih belum terpotong pinggir-pinggirnya. Kalau terpotong kita coba kita pakai edit bitmap ya, kita menggunakan edit bitmap. Coba kita memotong tepi-tepinya ya, karena sudah terpotong. Kita coba ke image ya, cut out lab ya, kita klik di sini. Nah, kita perkecil dulu ya, kemudian kita ambil titik yang satu ini, yang ini nih kita ambil satu aja. Jadi kita akan memotong dengan posisi yang kalau ini kita tempelkan nanti kan anunya besar ya. Coba kita ini kan di sini nggak kelihatan ya di tengah, tapi kalau kita perbesar sampai berapa misalnya kan kelihatan ini ya. Ini ini potongannya akan kelihatan. Coba kita ambil yang kecil aja, yang satu aja. Oke, kemudian setelah selesai kita coba geser, kita ambil yang di sisi tengah ya. Ini kita klik di sini di bawahnya sepatu, klik. Oke, kita zoom lagi, kan kelihatan mana titik merah di sini ya, titik merah di sini. Kita kecil, kita potong di sini, kita klik, kita terus kita geser, kemudian kita coba ya. Usahakan memang harus harus telaten ya, memang desain itu harus telaten, harus butuh waktu. Ini sebagai contoh saja. Oke. Jangan sampai terputus garisnya dan sambung sampai ketemu nanti di ujung-ujungnya. Oke. Ya, kita potong jadi agar tepi-tepiannya itu enggak kelihatan ya. Ini harus menggunakan mouse.
ya. Terus pelan-pelan, harus sabar, karena mendesain itu perlu waktu, tidak bisa langsung jadi ya. Oke. Kenapa kita ambil nomor 1 ini? Karena nanti setelah kita terpotong, misal tepi-tepiannya tidak seperti kayak gergaji ya, halus potongannya. Kita menggunakan nomor 1 aja ya. Ini cara memotongnya. Beda ya kalau kita menggunakan Corel dengan Photoshop. Ini kalau kita mau lebih mudah motongnya itu kita menggunakan Photoshop ya. Kita coba pelan-pelan. Ya, untuk mendapatkan gambar yang baik, hasil yang baik, tentunya kita harus berusaha untuk membuat ini menjadi tampilan hasil karya kita itu sebaik mungkin, seindah mungkin ya. Jadi bisa belajar tentunya dengan pengalaman, melihat, kita belajar dari YouTube, dari hal-hal yang lain yang bisa untuk meningkatkan nilai jualnya nanti adik-adik semua ya. Ini ya, kita potong. Oke. Terus kita geser. Oke. Kalau ada kesalahan, adik-adik bisa menggunakan ini eraser ya. Kalau ada kesalahan potongannya kurang rapi, ingin dirapikan lagi, dihapus menggunakan eraser ya. Ya seperti ini, kita harus rapi. Cover terus sampai misalnya ini saya belum nyampe ke sini. Nah, setelah selesai ini ternyata masih belum nyambung adik-adik. Setelah semua kita ini kan bawah belum masih nyambung ini yang titik ini ya. Coba nanti kita klik setelah semua di fold ya. Coba kita klik begini. Ternyata semua kena biru, warna biru semua. Nah, berarti ada yang belum nyambung ya. Di antara garis kasih itu ada yang belum nyambung. Kita pakai zoom saja. Mana yang belum, tapi ini saya belum sambungkan yang ada di sini. Ini ternyata ada yang belum nyambung. Nah, ini klik aja yang di sini ya, kita sambungkan aja. Nah, setelah selesai kita klik di sini tadi, coba kita masukkan. Nah, ternyata yang sebelum itu. Kemudian kita ketik aja enter. Ya sudah.
hilang tepi-tepiannya. Coba kita save. Nah, kita kembali ke sini, ternyata memang sudah terpotong. Nih, kita coba di sini. Kita geser di sini. Ya kita sesuaikan ya. Ini seperti ini. Berarti barang-barang ini adalah potongan-potongan seperti itu. Coba kita dalamnya, kan potongannya sedikit rapi ya, nggak graut-graut gitu ya. Itu karena kita menggunakan resolusi yang besar. Kemudian kita menggunakan bawah ini, kita juga bisa menggunakan kotak tadi ya, kita buat kotak lah ya. Nah seperti itu, karena kita ini di pojoknya ini ada miring-miringnya ya, kita tambahkan aja miring-miringnya di situ. Berapa kita ada berapa aja ini 5, kurang ya ternyata. Mungkin 8 ya, ternyata 8 kita cukup. Kita tarik ke atas sedikit ya, kelihatan menonjol. Kita tarik ke bawah. Nah terus ini kita kasih backgroundnya warnanya putih ya, kita kita hilangkan garis tepinya ya. Ini ada logo ini misalnya Bank Jatim, kita cari aja logo Bank Jatim pakai PNG yang bawahnya, logo Bank Jatim PNG, kita enggak yang PNG ya, seperti ini. Nah, ini contoh. Coba kita klik apakah ini sudah PNG. Nah, coba klik aja save. Nah, kita simpan misalnya. Kita masukkan di sini. Ya, ternyata memang belum PNG sebenarnya ini. Apa karena yang dasarnya udah putih, tidak ada masalah ya. Kita menggunakan dasar putih, kita masukkan aja. Mungkin ada logo Bank Indonesia. Coba aja Bank Indonesia ya, misalnya Bank Indonesia ini misalnya ya. Nah, contoh kita klikkan, kita copy save as nah, karena dasarnya putih gak masalah ya, kita copy aja. Ini sebagai contoh 2 ya, ini di sini gede, samakan aja besarnya ya, samakan seperti itu ya. Kalau sesuai misalnya map besarnya ya, kita copy semua, di bold di objek ya, masukkan dari power clipnya seperti ini. Kalau ingin edit, klik di sini edit power clip ya, kita geser lagi, ternyata kurang miring, kurang di tengah misalnya seperti ini ya. Kita setelah selesai finish editing ya. Ini sebagai contoh ya, minimal mirip-mirip sesuatu yang kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kalau rumbai-rumbai ini bisa juga dicari di internet ya, bahwa belakang ini ornamen ini bisa dicari di internet juga, tinggal copy paste saja. Jadi ini kita tinggal, jangan lupa nanti di save ya, save as ya, jangan lupa nanti kerjaannya dia tidak hilang gitu. Save aja misalnya contoh desain bidding pameran ya, klik aja save. Saya save as kayak Corel ya. Sudah selesai, tinggal close saja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk adik semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.